Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang Jack belajar arti Natal. Ayo kita dengarkan sama-sama kisahnya ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Jack. Setiap hari Minggu, Jack rajin mengikuti ibadah sekolah minggu di gerejanya. Dan minggu ini, Jack dan teman-temannya akan mengadakan latihan drama untuk pertunjukan di hari Natal nanti. Hari Minggu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh, Jack dan teman-temannya mengikuti latihan drama Natal. Setelah selesai latihan, anak-anak dengan asik mengobrol dan membicarakan tentang latihan itu. Tiba-tiba seorang guru sekolah minggu meminta mereka duduk kembali untuk mendengarkan penjelasan tentang pementasan drama itu. Kalau nanti kalian bermain dalam drama Natal, kalian melakukan itu untuk Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak sekolah minggu yang ingin memberitakan tentang kelahirannya melalui drama ini. Jadi, usahakanlah untuk melakukan setiap peran yang kalian mainkan dengan sebaik-baiknya. Berbicara sejelas mungkin, sehingga kalimat-kalimat yang penting bisa dimengerti oleh penonton. Jelas guru sekolah minggu. Jack senang sekali mendengar perkataan gurunya. Sebenarnya, Jack senang 2 kali lipat. Jack senang karena dalam drama yang sederhana itu, ia diberi peran sebagai orang Majus yang ketiga, yang mempersembahkan mur kepada bayi Yesus. Ibu sudah menyiapkan kostumnya yang berwarna merah muda dengan ikat pinggangnya yang kelihatan seperti emas. Semua dialog sudah dihafalkannya. Begitu sering diulangi dan diulangi lagi, sehingga adiknya yang bernama Obed juga ikut menghafalkan dan bisa mengucapkannya sebaik Jack. Lagu-lagu drama sering dinyanyikan bersama oleh Jack dan Obed pada waktu malam, ketika mereka sedang duduk-duduk dan bersantai. Tetapi hal kedua yang membuat Jack senang adalah karena kata-kata dari guru sekolah minggunya tadi, bahwa drama yang sederhana itu akan dimainkan untuk Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, Jack bertekad akan memerankan perannya sebagai orang Majus yang ketiga dengan sebaik-baiknya. Dan Jack bersyukur jikalau Tuhan mau menerima usahanya itu sebagai hadiah Natal. Karena hanya itu yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Jack tidak mempunyai hadiah yang lain untuk Tuhan. Tetapi pada suatu hari itu adalah 1 hari sebelum Natal. Jack pulang dari sekolah dengan langkah yang perlahan-lahan. Tas dan buku sekolah Jack dibawakan oleh Obed adiknya.
Ada apa, Jack? Tanya ibunya terkejut sambil melihat anaknya yang sulung itu. Aku haus, Bu, dan kepalaku pusing. Ucap Jack. Dengan segera, ibu menyuruh Jack naik ke tempat tidur dan memeriksa suhu tubuhnya. Panasnya tinggi dan Jack mulai batuk. Nanti sore jam 3:30 ada latihan yang terakhir. Kata Jack. Tetapi Jack terlalu lemah untuk memikirkan latihan itu. Sesudah minum teh, ia langsung tidur. Jam 3:30, Jack masih tidur. Bagaimana dengan latihannya? Ibu melihat jam, tetapi jelas sekali Jack tidak dapat pergi dan penggantinya juga tidak ada. Kau berani menggantikan kakakmu sore ini, Obed? Tanya ibu kepada Obed yang hanya berbeda umur 1 tahun saja dengan Jack. Kau sudah hafal dialognya sebagai kakakmu. Jika ibu mengantarkan aku berani. Jawab Obed. Ibu tidak bisa mengantarmu, Obed, karena ibu tidak mungkin meninggalkan kakakmu seorang diri di rumah. Tetapi ibu akan membuat surat untuk guru di sekolah minggu. Obed mengambil kostum orang Majus yang ketiga, meskipun sedikit kepanjangan. Obed tidak lupa membawa ikat pinggangnya dan juga surat dari ibu. Kemudian ia pergi. Ketika jam menunjukkan pukul 5, Jack membuka mata dan melihat ibunya. Sekarang jam berapa, Bu? Tanya Jack sambil mulai batuk lagi. Jam 5, Jack. Aduh, mengapa ibu tidak membangunkan aku? Aku harus bangun dan pergi latihan. Hari ini latihan terakhir. Ibunya duduk di samping tempat tidur dan meletakkan tangannya ke atas dahi Jack. Kau terlalu sakit, Nak. Kau perlu istirahat. Mungkin besok jika keadaanmu sudah membaik, kau bisa ikut dalam drama Natal di gereja. Tetapi hari ini ibu meminta Obed untuk menggantikanmu, hanya dalam latihan. Mendengar kalimat ibunya itu, Jack langsung marah. Obed tidak boleh menggantikan aku. Itu adalah peranku, Bu. Aku orang Majus yang ketiga, bukan Obed. Itu tidak adil. Ibu mencoba menenangkan Jack. Hanya untuk sore ini, agar latihan bisa berjalan lancar. Jika kau tidak hadir, mereka akan bingung karena pemerannya berkurang 1 orang. Sabar ya, Nak. Mungkin besok kau bisa ikut. Jack diam saja. Dan ketika Obed pulang, Jack tidak mau berbicara dengan Obed. Obed mencuri peranku. Jack memberontak dalam hatinya. Obed pergi ke dapur menemui ibunya. Hai Obed, bagaimana latihannya? Apakah Obed diizinkan untuk menggantikan kakakmu? Tanya ibu. Boleh, Bu. Dan guru sekolah minggu senang ketika tahu bahwa Obed sudah hafal semua dialognya. Jawab Obed gembira. Bagus Obed, tapi itu hanya untuk sore ini. Besok kakakmu yang akan bermain. Dan sekarang, Obed jangan bicara apa-apa tentang latihan hari ini kepada Kak Jack ya. Karena kakakmu merasa sangat sedih dan sakit hati. Jangan menyebut-nyebut tentang drama kepadanya. Obed mengerti. Dia juga merasa kasihan kepada kakaknya. Tetapi keesokan harinya, tepat hari Natal, keadaan Jack masih sama. Jack batuk terus-menerus ketika mencoba untuk berbicara. Wajah Jack muram sekali. Jack tahu bahwa mustahil ia bisa bangun dari tempat tidur untuk bermain dalam drama Natal. Setiap kali Jack melihat Obed,
Hatinya sakit. Mengapa ia harus sakit? Padahal adiknya sehat dan dapat menikmati acara Natal di gereja. Bagi Jack, sukacita Natal sudah hilang. Ibunya dengan segera memperpendek kostum orang Majus yang ketiga agar dapat dipakai oleh Obed. Hati ibu juga sedih. Wajah Jack begitu muram, sehingga Obed diam saja dan tidak berani mengajaknya berbicara. Ibu tidak dapat meninggalkan Jack sendirian di rumah untuk pergi ke gereja mengantarkan Obed. Jadi dengan kata-kata yang manis, ibu menghibur Obed sehingga Obed mau berangkat sendiri dan tidak sedih lagi. Obed, kau pergi seperti pahlawan kecil, menyelamatkan perang orang Majus yang ketiga. Ibu akan menemani Jack di rumah, dan Tuhan Yesus pasti menolong kita. Sehingga waktu Obed pulang nanti, kita bertiga akan merayakan Natal bersama. Nanti ada kue-kue dan juga hadiah. Nasihat ibu. Mendengar kata-kata ibunya, Obed pun akhirnya berangkat dengan sukacita. Kemudian ibu masuk ke kamar Jack. Jack berpaling ke arah dinding dan menangis terseduh-seduh. Mengapa aku sakit, Bu? Bagiku tidak ada sukacita Natal lagi. Rasanya seperti Tuhan Yesus tidak datang kepadaku. Tangis Jack. Ibu diam sebentar. Dan dengan suara lembut, akhirnya ibu berkata, Betul, Tuhan Yesus belum datang kepadamu, Jack, karena di hatimu masih ada halangan dan Tuhan tidak bisa lewat. Halangan apa, Ibu? tanya Jack. Dalam Injil Lukas dikatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata. Jack, dalam hatimu masih ada lembah yang belum ditimbun. Lembah itu bernama kekecewaan. Dan karena begitu kecewa, banyak hal lain terjadi. Kau marah kepada Obed yang sebenarnya melakukan hal yang baik. Kau marah kepada ibu karena ibu yang menyuruh Obed untuk menggantikanmu. Tetapi marilah Jack, lembah itu dapat ditimbun, kata ibu. Bagaimana caranya, Bu? Tanya Jack. Katakanlah kepada Tuhan Yesus betapa kecewanya kau sore ini, dan mintalah ampun atas kemarahanmu terhadap Obed. Mintalah juga pertolongan dari Tuhan Yesus supaya kau bisa menerima keadaan sakit ini. Nanti kau akan melihat damai sejahtera dan sukacita itu akan kembali, dan Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatimu dan ke dalam rumah kita. Jawab ibu. Jack memikirkan nasihat ibu. Dan karena Jack begitu rindu akan sukacita Natal yang sudah hilang, ia mulai berdoa kepada Tuhan Yesus dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ibunya pergi sebentar dan kembali dengan membawa sebatang lilin kecil yang sudah dinyalakan. Jack melihatnya dengan matanya mulai berseri. Terima kasih, Bu. Jack berkata, Aku yakin Tuhan Yesus hadir meskipun sekarang aku tidak dapat berbuat apa-apa untuknya. Kau telah berbuat sesuatu yang sulit sekali, Jack. kata ibunya. Kau baru berkata ya dan setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi kepadamu.
Itulah hadiah yang terindah yang kau berikan untuk Tuhan. Jam 6:30 malam, Obed pulang. Tetapi Obed tidak seorang diri. Seorang guru sekolah minggu mengantarnya pulang. Selain itu, juga ada beberapa teman sekolah minggu yang ikut hendak menjenguk Jack. Melihat mata kakaknya yang berseri-seri, hati Obed senang sekali. Ia meletakkan hadiah kecil di atas tempat tidur kakaknya. Ini untukmu, Kak. Hadiah dari sekolah minggu. Kata Obed. Dan sekarang Obed dan teman-teman sekolah minggunya mulai menyanyikan lagu Natal dari drama. Jack belum bisa ikut bernyanyi karena ia takut akan batuk-batuk lagi. Tetapi Jack mendengar lagu yang dinyanyikan Obed dan teman-temannya dengan hati yang damai dan tentram. Dan setelah guru dan teman-temannya pulang, Natal mulai dalam rumah Jack serta ibunya dan adiknya Obed. Dan pada tahun itu, Jack mulai mengerti arti Natal yang sebenarnya. Hampir saja Jack menutup hatinya terhadap sukacita Natal. Tetapi sekarang Jack tahu bahwa damai sejahtera di antara sesama dalam keluarganya jauh lebih penting daripada berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Jack mendapatkan kembali damai sejahtera dan sukacita Natal ketika ia dapat mengatakan ya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagus ya cerita Natalnya. Adik-adik, selama bulan Desember ini bisa mengikuti cerita-cerita Natal di acara Tori berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang Jack hari ini. Sekarang, mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan. Kami akan mendengarkan firman. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Roh Kudus, tuntun supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bulan Desember adalah bulan favorit Kak Rizka. Rasanya senang sekali jika sudah memasuki bulan Desember.
mendengarkan lagu-lagu Natal, juga mempersiapkan acara Natal di gereja. Sama ya dengan Jack dan juga teman-teman sekolah minggu di gerejanya. Bagi kakak sendiri, dapat ambil bagian dalam persembahan Natal merupakan kebanggaan dan sukacita yang besar. Ya, hal ini juga dirasakan oleh Jack. Dia begitu antusias. Jack sangat senang karena menjadi orang Majus ketika dalam drama Natal di gerejanya. Jack menghafal dialog dengan sungguh-sungguh serta berlatih lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Bagus sekali ya adik-adik yang dilakukan oleh Jack ini. Kalian juga harus semangat ya saat mendapatkan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena yang adik-adik lakukan bukanlah sekedar penampilan di depan orang, tetapi persembahan untuk Tuhan Yesus sendiri. Jadi, saat adik-adik menerima pelayanan, lakukanlah semuanya dengan sukacita dan kesungguhan hati, sehingga semuanya berkenan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Ternyata, sesuatu tidak berjalan mulus ya adik-adik. Tepat sehari sebelum Natal tiba, Jack demam dan batuk. Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan rencana Jack. Dia seharusnya dapat hadir dalam latihan yang terakhir. Karena kondisi Jack saat itu, ibunya berinisiatif mengirim Obed adiknya untuk menggantikan peran Jack dalam latihan. Hal itu dilakukan oleh ibunya supaya latihan yang terakhir tidak terkendala. Obed sendiri sudah hafal dengan dialog drama karena selalu mendengarkan Jack saat berlatih di rumah. Tapi begitu mengetahui bahwa Obed menggantikannya, Jack marah sekali. Dia berpikir bahwa Obed mencuri bagiannya. Untung saja Obed tidak ikut marah. Obed merasa kasihan kepada kakaknya yang sedang sakit itu. Keesokan harinya, keadaan Jack masih sama. Dia akan batuk saat mulai berbicara. Sebenarnya Jack sendiri tahu dengan kondisi seperti itu mustahil baginya bermain dalam drama. Namun ketika ia melihat Obed, hatinya sakit. Jack bertanya dalam hatinya, mengapa? Mengapa ia harus sakit? Padahal adiknya sehat dan dapat menikmati Natal dengan sukacita. Jack sendiri merasa bahwa sukacita Natal sudah hilang. Tuhan Yesus tidak datang kepadanya. Benarkah yang dipikirkan dan dirasakan oleh Jack ini adik-adik? Tentu saja tidak. Setelah ibu membantu Obed bersiap untuk drama Natal, ibu kemudian menghibur Jack. Beliau mengingatkan tentang firman yang berkata, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata." Nah, dalam hati Jack saat itu masih ada lembah, yaitu lembah kekecewaan. Kecewa karena dirinya sakit. Kecewa karena tidak bisa bermain dalam drama sebagai persembahan untuk Tuhan. Marah pada Obed karena menggantikan perannya. Tidak senang karena ibu menyuruh Obed bermain di dalam drama. Adik-adik, kadang ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Sesuatu yang terlihat tidak baik dan tidak menyenangkan. Saat hal seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Apakah marah-marah, kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Kakak teringat tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Bangsa Israel mendapatkan janji dari Tuhan akan memasuki negeri yang berlimpah susu dan madunya.
Namun dalam perjalanan, mereka diperhadapkan dengan padang gurun. Tidak ada air untuk diminum dan juga daging untuk mereka makan. Mari kita baca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Melalui ayat yang baru kita baca ini, kita bisa tahu bahwa yang terjadi semuanya atas kehendak Tuhan, karena Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Saat sesuatu yang kelihatannya mengecewakan atau tidak baik, bagaimana hati kita? Apakah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Adik-adik harus selalu percaya, harus selalu mengingat bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sudah jelas ya adik-adik? Rencana Tuhan pasti indah bagi anak-anaknya. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan dan juga orang lain bagaimanapun kondisi yang ada saat itu. Kondisi tidak baik, tidak sesuai rencana, tidak seperti harapan, tidak sama dengan keinginan hati kalian. Ambillah respon dan juga sikap yang benar. Jangan seperti sikap Jack di awal. Amsal 20 ayat 3b berkata, "Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Ingat ya adik-adik, saat bangsa Israel bersikap tidak benar, mengambil respon yang salah, marah-marah dan bersungut-sungut di padang gurun, perjalanan mereka menuju tanah Kanaan semakin lama dan juga semakin berat. Saat Jack marah, kondisinya juga tidak semakin baik. Bahkan, dia tidak dapat melihat maksud baik dari ibu dan juga adiknya. Mulai sekarang adik-adik, kalian harus bersepakat dengan kehendak Tuhan, menerima setiap kondisi yang ada dan meresponnya dengan benar sesuai dengan firman Allah. Saat Jack akhirnya berdoa, mohon ampun atas kemarahannya, menerima kondisi sakit saat Natal, Jack kembali merasakan sukacita dan juga kehadiran Tuhan Yesus. Hatinya juga damai adik-adik, karena hubungannya dengan ibu serta adiknya pulih dengan indah. Ingatlah hal ini adik-adik, ketika kita setuju, ketika kita bersepakat dengan apa yang Tuhan izinkan datang pada kita, hal itu adalah hadiah besar juga untuk kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya penampilan-penampilan saja yang merupakan hadiah untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadilah terang dan juga saksinya sejak masa muda adik-adik. Maka Tuhan akan sangat berkenan kepada kalian. Sekarang, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, lembutkanlah setiap hati kami, dan pakailah hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia. Kami rindu selalu memiliki respon yang benar dalam setiap situasi. Mampukanlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap semangat ya mengikuti Tori. Tuhan Yesus memberkati.